Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifa di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini saya tentunya akan membawakan tema dan juga perbincangan yang ini pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh Tribuners di rumah semua seputar tentang kecantikan. Dan saya juga hari ini sudah tergabung dan terhubung bersama dengan Dr. Sarlia dari Pro Beauty. Halo dokter, mungkin boleh sapa Tribuners di rumah? Halo, selamat siang Tribuners. Semoga siang ini Oke. sehat semua ya. Dokter Celia, terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah sibuknya jadwal ya dok ya, praktek dan juga mungkin Oke. menangani langsung treatment ya dok ya hari ini, karena kan minggu jadi pasti rame banget kan klinik-klinik dan orang-orang juga pada treatment nih minggu ini Iya gitu. Tapi betul dokter sekali. Celia dengan waktunya bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu dan edukasi nih dengan Tribuners di rumah semua. Makasih ya dok. Sama-sama Tribun. Oke, dokter, hari ini kita akan berbincang tentang chemical peeling nih dok. Sesuai dengan tema kita, yaitu chemical peeling membuat wajah lebih glowing. Nah, ini mungkin dokter bisa jelaskan nih dok. Tribuners di rumah mungkin ada yang belum tahu dan bahkan aku sendiri belum mendalami banget nih dok. Chemical peeling ini sebenarnya apa sih dok? Apakah ini suatu treatment atau bagaimana dok? Silahkan. Oke, chemical peeling ini adalah salah satu treatment ya, di mana tujuannya kita untuk melupaskan sel kulit mati yang lama, yang sudah tua, digantikan dengan yang baru. Di mana cara pengaplikasiannya adalah dengan mengoleskan zat kimia ke lapisan terluar kulit kita. Mhm. Kemudian ada proses penyembuhan kurang lebih 1 minggu sih. Oke, jadi ada prosesnya itu gimana dok? Apakah kulit kita itu mengalami pengelupasan kah atau dia biasa aja gitu? Bagaimana dok? Baik. Reaksi Kalau kulitnya? untuk reaksi kulitnya, namanya kita peeling pasti prosesnya pasti efeknya akan ada pengelupasan ya. Mm-mm. Pengelupasannya itu dari yang ringan sampai yang banyak, tergantung dari konsentrasi peeling itu tersendiri gitu. Karena Oke. peeling peeling itu banyak macamnya dan beda-beda tergantung kondisi kulitnya pasien masing-masing gitu. Oh, jadi peeling itu memang banyak macamnya ya dok ya. Iya, Jadi betul. kalau untuk chemical peeling ini sendiri ini berfokusnya untuk apa nih dok? Kalau chemical peeling itu fokusnya banyak. Ada untuk anti aging, untuk glowing, untuk jerawat, kemudian ada juga untuk scar, kemudian ada hiperpigmentasi, banyak fungsinya karena macam-macam chemical peeling itu sendiri juga berbagai macam, tergantung kondisi kulitnya dan tergantung kebutuhan kulit pasien. Oke, jadi memang nggak salah bahwasannya memang chemical peeling ini juga salah satunya untuk membuat wajah kita lebih glowing ya dok ya. Iya, Oke, betul selain itu sekali. selain manfaat glowing nih dok, manfaat lain dari chemical peeling ini apa sih dok? Untuk manfaat chemical peeling selain kita glowing, untuk meratakan warna kulit, kemudian kan fungsinya di mana chemical peeling ini ada proses pengelupasan ya, di mana yang kulit yang sudah tua digantikan dengan yang baru. Jadi pembentukan kolagennya lebih banyak lagi, lebih lembab, kemudian pori-pori mungkin bisa lebih mengecil, jerawat bisa berangsur-angsur membaik gitu. Mm-mm. Tergantung balik lagi tergantung pemilihan jenis peelingnya dan kegunaannya. Kalau di sini kita sedang membahas untuk glowing, berarti fungsinya adalah untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, lebih sehat fungsinya, Mm-mm. karena tujuannya adalah kita sel kulit yang baru membentuk kolagen lebih banyak lagi. Oke, jadi secara singkatnya sih chemical peeling ini tuh dia mengoleskan zat dengan kandungan tertentu ya dok ya, yang mana Iya, proses dari treatment ini sendiri melalui pengelupasan kulit yang sudah tua ditumbuhkan lagi ke kulit yang baru, jadi kulitnya itu lebih fresh gitu ya dok ya. iya, lebih sehat Oke. lagi, tujuannya lebih teksturnya lebih bagus, lebih Mm-mm. cerah, Nah dok, anti aging, kerut-kerutan bisa.
berkurang. bisa berkurang. Nah, mungkin ini yang pengen Tribuners tanyain nih dok di rumah ya. Sakit nggak sih dok untuk treatmentnya gitu, atau bahkan pada saat proses pengelupasan kulit ini sendiri gitu? Kalau untuk prosesnya pasti sakit karena dimana semua jenis peeling itu yang kita rasakan adalah biasanya panas dan perih ya. Kemudian ada proses selama kurang lebih 7 hari muka bakal ada pengelupasan. Hmm, Tergantung kita setelah post peelingnya, setelah peeling pengaplikasian post peelingnya itu seperti shooting untuk mengurangi kemerahan, hmm, hmm. moisturizer untuk melembabkan karena setelah after peeling kita pasti akan terasa kering, ada proses pengelupasan. Nah, sunscreen itu wajib kita pakai juga. Oke. Jadi memang setelah peeling itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita jaga Hmm, semasa 7 hari ini ya dok. iya betul Kalau boleh sekali. tahu itu rangkaiannya apa tuh dok, dalam pemilihan skincare-nya atau dalam merawat wajah kita selama proses peeling selama 7 hari ini gitu dok? Hmm. Setelah post peeling diusahakan kita tidak terkena sinar matahari secara langsung ya karena di mana terjadi proses inflamasi takutnya kena sinar matahari di mana sinar matahari kita itu kan sangat berbahaya kalau kita tidak aplikasikan sunscreen takutnya makin meradang dan kemerahan itu sih yang inflamasinya makin memperburuk sehingga pembuluh darah makin merah dan makin melebar dan wajah makin merah. Yang kita lakukan adalah menghindari sinar matahari secara langsung. Kalaupun pekerjaan kita harus terkena sinar matahari, kita harus mengaplikasikan sunscreen atau tabir surya sesering mungkin, kalau bisa 3 sampai 4 jam sekali. Kemudian penggunaan moisturizer untuk melembabkan karena dimana setelah after peeling kulit kita bakal kering. Jadi untuk menyeimbangkan apa namanya kelembapan kita menggunakan moisturizer gitu. Oke, jadi ada penggunaan sunscreen untuk menjaga wajah dari paparan sinar matahari langsung, Kemudian menggunakan moisturizer untuk menjaga menggunakan kelembapan. moisturizer. Iya, karena post peeling pasti kita akan terasa kering ya gitu. Jadi moisturizer ini gunanya untuk melembabkan kulit ya dok ya? Iya, betul sekali. Dan Oke. setelah after peeling, produk-produk yang mengiritasi seperti krim-krim apa namanya racikan atau yang mengandung AHA/BHA itu sebaiknya di stop terlebih dahulu karena takut makin menambah iritasi kulit. Oke, jadi memang ada beberapa penggunaan dari skincare yang harus di stop ya dok untuk masa Iya, ini. Itu apa aja iya. tuh dok? Itu yang mengandung biasanya yang AHA/BHA yang ada seperti glycolic acid yang kandungannya rendah biasanya di apa namanya di skincare skincare uh, yang di pasaran itu kan ada yang mengandung AHA/BHA itu tuh. Nah, itu tidak digunakan terlebih dahulu kurang lebih 2 sampai 3 hari karena takutnya makin terjadi proses inflamasi karena kan sebelumnya kita sudah ada proses pengelupasan dengan menggunakan chemical peeling takutnya berlebihan mukanya makin mengiritasi. Iya. Nah, skincare yang tidak boleh digunakan berlebihan after peeling ini nih dok. Kalau digunakan Iya. berlebihan itu akan menyebabkan kulitnya kenapa sih dok? Makin kering dan terjadi inflamasi gitu. Makin Oke. kemerahan, makin terjadi inflamasi, takutnya terjadi infeksi kan kalau lama-lama. Nah dok, di peeling ini sendiri kata dokter tadi kan banyak nih dok jenisnya. Ya. Kalau sekarang kan kita berfokusnya ke untuk mencerahkan atau mengglowingkan. Selain untuk glowing ini ada jenis peeling apa lagi sih dok untuk wajah? Nah, sebenarnya jenis peeling itu banyak ya. Ada glycolic acid, salicylic acid, lactic acid, Gesner, trichloroacetat, sama mandelic acid. Dimana mereka itu punya kelebihan dan kegunaannya masing-masing. Kalau untuk mencerahkan kita bisa menggunakan glycolic acid, lactic acid, atau TCA dan Gesner. Kalau untuk jerawat, biasanya kita paling sering pakai salicylic acid, kemudian mandelic acid juga bisa, gitu. Atau TCA juga bisa. Semuanya tergantung kondisi
kulit masing-masing, Mm-mm. kegunaannya kemudian tergantung konsentrasinya. Karena setiap peeling itu mempunyai konsentrasinya masing-masing. Oke, nah berarti peeling ini juga bisa digunakan untuk akne atau jerawat tadi ya dok ya? Iya, Nah, betul apakah sekali. cara treatmentnya juga sama dengan pengglowingan atau ada perbedaannya nih dok? Kalau untuk cara pengaplikasiannya itu sama, kita hanya menggunakan dengan cara pengolesan aja, cuman kita yang membedakan itu adalah jenis peeling dan konsentrasinya biasanya. Oke. Nah, kalau untuk Agnes ini sendiri, untuk yang kulit berjerawat ini, apakah dia melalui pengelupasan juga dok? Dan masa penyembuhannya, recovery-nya itu berapa lama dok? Kalau untuk acne sama dengan glowing, semuanya itu ada proses pengelupasannya biasanya ya. Kemudian untuk recovery-nya kurang lebih 1 minggu udah Satu bersih minggu. semua. Nah, Karena kalau hari berarti kalau Agnes ini juga sama dok kayak glowing. Jadi ada beberapa runtutan skincare yang memang tidak digunakan berlebihan juga nih dok. betul sekali. Oke. Kalau misalnya itu yang mengiritasi sih, apa Mm-mm. namanya, sebaiknya tidak digunakan dulu setelah treatment peeling, chemical peeling. Oke. Nah dok, kulit berjerawat ini kan ada yang jerawatnya biasa aja, terus ada jerawat yang batu dan bahkan itu bisa menyebabkan bopong ya dok ya. Nah apakah Bopeng. ini juga, iya bopeng sorry, apakah ini juga bisa sembuh dengan peeling ini tadi dok? Baik, kalau untuk peeling sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri kalau untuk kasus acne ya. Mm, Kalau acne kita fokusnya mungkin lebih ke tergantung kondisi kulitnya juga. Kalau misalnya apa namanya jerawatnya ringan, kita cukup penggunaan topikal saja. Sedang berat kita bisa kombinasi dengan topikal dan oral, kemudian dibantu dengan chemical peeling gitu. Chemical peeling juga salah satu treatment penunjang sebenarnya untuk proses penyembuhan acne. Oke. Nah dok, kalau chemical peeling ini bisa untuk menyamarkan atau menghilangkan flek hitam nggak sih dok? uh, Sorry, suaranya agak berisik ya, Oke, aku soalnya di ulangin ya klinik. dok ya. Uh, Peeling atau chemical peeling ini tuh bisa untuk menghilangkan atau memudarkan flek hitam nggak sih dok? Jelas chemical peeling itu bisa untuk proses menghilangkan hiperpigmentasi atau flek hitam. Balik lagi tergantung jenisnya dan konsentrasinya. Tergantung kedalaman fleknya juga kita untuk menentukan peeling yang tepat dan konsentrasi yang tepat itu bisa banget gitu. Oke, jadi memang bisa ya dok ya. Berarti peeling atau chemical peeling ini tuh banyak banyak manfaat, Manfaatnya. banyak juga gunanya tergantung si apa namanya pasien kita ini konsentrasinya untuk kulit yang mana gitu ya dok ya. Iya betul, sesuai Oke. kebutuhan kulit Mm-mm. pasiennya gitu. Nah, Karena chemical peeling kira-kira itu kalau bisa. untuk glowing sendiri nih dok, eh, Mm-mm. kondisi kulit seperti apa sih dok yang kira-kira kita itu sudah, wah kayaknya gue udah perlu untuk mengglowingkan kulit nih gitu. Itu Kalau pas kulit kita misalnya gimana tuh dok? uh, pertanyaan kalau untuk chemical peeling itu sebenarnya kita gunakan untuk mencerahkan atau misalnya kulit warna kita tidak rata itu Mm-mm, bisa untuk chemical peeling atau mm-mm, acne, mm-mm. flek, kemudian kerut-kerutan, pori-pori yang besar, kemudian apa namanya untuk bekas-bekas jerawat itu bisa banget sih untuk menggunakan chemical Oke. peeling gitu. Jadi kita tuh harus sudah sadar dan melakukan treatment ini tuh kalau kita tuh ngerasa kulit kita tuh mungkin wah kok kulitnya udah belang mungkin ya karena pakai jilbab juga gitu kan. Oh kayaknya Iya, udah kusemen nih kulitnya gitu. Atau jerawatnya udah mulai merah tumbuh lagi nih, bekas-bekasnya juga dihilangkan atau flek hitamnya
udah mulai tumbuh lagi atau muncul lagi nih Betul. gitu kan ya Tribunersnya. Jadi Tribuners bisa langsung saja melakukan chemical peeling ini sesuai dengan jenis kebutuhan kulit Tribuners di rumah itu seperti apa. Seperti dokter Celia bilang tadi Tribuners, kalau misalkan kulit wajahnya bermasalahnya itu di bagian kulit tidak merata atau ingin mencerahkan kulit, nah itu bisa Iya. banget ambil treatment yang chemical peeling ini Tribuners gitu. Nah dok, Hmm? terus itu kalau untuk apa namanya tindakan treatmentnya itu bagaimana? Apakah hanya kayak mengoleskan kata dokter tadi zat tadi ya dok ya, yang Iya. mengandung memang itu untuk mencerahkan kulit atau dia perlu ada treatment lagi nih dok? Seperti kayak di spa dulu kah mukanya atau dibersihkan dulu ya? Gimana tuh dok? Kalau sebenarnya untuk chemical peeling cara pengaplikasian hanya dioleskan saja, tapi sebelumnya kita pasti cleansing dulu ya, kita Mm-mm. bersihkan kulitnya dulu. Kemudian kalau setelah kulitnya bersih kita oleskan Vaseline untuk apa namanya daerah-daerah yang Mm-mm. lipatan hidung, sudut bibir, sudut mata untuk mencegah cairan apa namanya peelingnya terkena daerah-daerah tersebut karena tipis dan bakal pedih. Mm-mm. Setelah itu kita akan mengoleskan cairan chemical peelingnya ke seluruh wajah. Kurang Oke. lebih pengerjaan 5 sampai 10 menit dan tergantung lagi bahan chemical peelingnya apakah hanya satu kali oles, dua atau berlapis kayak gitu. Oh, jadi itu ada beberapa lapisnya ya, Dok ya? Iya, tergantung tergantung apa bahan chemical peelingnya gitu. Ada yang cukup satu lapis, ada yang berlapis-lapis gitu. Nah, kalau misalkan berlapis-lapis itu diperuntukkan untuk kulit wajah yang seperti apa, Dok? Eh kalau yang berlapis-lapis itu tergantung apa namanya, tergantung bahan chemical peelingnya ya gitu. Untuk yang flek juga bisa, jerawat juga bisa, tapi tergantung kembali lagi tergantung apa namanya bahan chemical peelingnya dan Mm-mm. aplikatornya biasanya. Kalau misalnya kita aplikatornya sambil kita tekan-tekan satu kali aplikasi pun cukup karena takutnya semakin dalam dapat menyebabkan hiperpigmentasi post peeling jadinya inflamasi HPI, hiperpigmentasi post inflamatori jadinya nanti. Mm-mm. Nah, Dok, untuk chemical peeling ini sendiri, treatment ini tuh sudah bisa kelihatan hasilnya setelah berapa kali treatment sih, Dok? Kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal biasanya kita 3 kalian udah terlihat hasilnya ya gitu. 3 kali dan rutin itu udah terlihat hasilnya gitu. Biasanya 1 kali treatment pun udah kita merasakan ada hasilnya. Tapi mungkin untuk hasil yang maksimal kita bisa 3 kali 3 kali treatment gitu untuk hasil yang maksimal. Oke. Nah, Dok, selain itu apa namanya? Ini tuh seberapa sering gitu harus di treatment lagi gitu? Apakah seminggu sekali atau sebulan atau 3 bulan gitu, Dok? Kalau untuk chemical peeling kita cukup 1 bulan sekali udah cukup kok gitu. Oh, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali untuk chemical peeling. Nah, ada nggak sih dok pantangan ataupun hal-hal yang perlu dilakukan oleh pasien sebelum melakukan chemical peeling ini gitu di wajahnya? Biasanya kalau misalnya kita untuk melakukan chemical peeling, mengedukasi pasien untuk tidak menggunakan skincare dulu ya untuk mempersiapkan kulitnya kurang lebih 2 sampai 3 hari sebelum peeling, kemudian tidak menggunakan produk skincare, rangkaian skincare-nya itu 2 sampai 3 hari post peeling. Yang wajib digunakan adalah ya tadi moisturizer dan sunscreen. Jadi memang gunakannya yang dua itu dulu ya dok, yang penting Iya, gitu ya dok ya. betul. Yang lain itu mungkin bisa dikurangin dan nanti dulu Iya, lah dipakainya gitu tribunalsnya. iya. Oke. Nah dok, selain itu nih dok, kalau misalkan ada tribuners yang ingin mengambil apa namanya chemical peeling ini yang aknas nih dok, yang keluhannya kulit wajahnya itu berjerawat, tapi jerawatnya itu masih kayak yang matang semua gitu dok di kulitnya, apakah itu tetap bisa treatment di chemical peeling ini atau nunggu jerawatnya ini reda dulu nih dok gitu, sembuh dulu gitu? Bisa. Kalau untuk mau jerawat dari ringan sampai berat kita bisa langsung apa namanya melakukan chemical peeling, jadi nggak menunggu jerawatnya
mereda dulu enggak. Kita bisa lakukan chemical peeling pada saat wajahnya sedang berjerawat banyak, sedang meradang, itu kita bisa melakukan chemical peeling. Tapi balik lagi kita lihat kondisi kulit pasien juga ya gitu. Dan sebelum tindakan peeling pasti kita akan menanyakan atau anamnesis terkait skincare yang dia pakai, kemudian ada obat-obatan yang sedang dia pakai khusus atau tidak, sedang hamil atau tidak, karena ada kontraindikasi untuk peeling gitu. Kontraindikasi itu ada beberapa yang tidak bisa melakukan peeling gitu. Itu yang tidak bisa melakukan peeling itu kalau kulit wajah mereka kenapa tuh, Dok? Biasanya sedang inflamasi, sedang melupas, sedang merah banget. Itu sebaiknya kita tunda dulu sih. Ada luka terbuka, itu tidak kita lakukan peeling. Oke, jadi memang Tribuners ada beberapa jenis kulit wajah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan chemical peeling ini tadi, seperti yang Dokter Sarlia bilang dan katakan. Kalau kulit wajahnya mengelupas, merah, ataupun ada bekas luka, mungkin Doknya yang masih belum kering gitu ya. Nah, ini bisa untuk tidak melakukan chemical peeling dulu. Dan ini tentunya kalau di Pro Beauty itu konsultasi dulu dan dicek dulu ya, Dok ya, sama dokter langsung gitu. Iya, betul. Karena chemical peeling ini harus harus sesuai kebutuhan kulit, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang menjual peelingnya, baik itu di online shop ataupun secara bebas, itu yang sangat bahaya karena tidak mengetahui dasarnya. Kita pakai chemical peeling tanpa pengawasan dokter, takutnya nanti makin mengiritasi, pala berbekas jadi bopeng, jadi flek, menghitam. Itu sebenarnya kasus-kasusnya gitu kan. Jadi memang di luar sana itu ada yang menjual peeling secara legal juga, Dok? Ilegal gitu maksudnya? Kalau ilegal iya, kalau legal jarang. Kalau ilegal banyak sih gitu. Maksudnya bahkan di luar dari treatment klinik gitu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Dia menjual kayak botolan kayak gitu kan. Banyak pasien yang beli pala berbekas kayak gitu karena terlalu dalam, konsentrasinya terlalu tinggi. Wah, ini luar biasa sekali sih informasi dari Dokter Sarlia nih kan ya, Tribuners. Bahwasanya hari ini kita udah membahas tentang chemical peeling dan ini banyak banget konsentrasinya tergantung dengan kulit Tribuners di rumah. Oke, Dokter, mungkin terakhir dari Dokter Sarlia, adakah saran untuk skincare yang digunakan after peeling ini, Dok, gitu? Kalau skincare yang dipakai after peeling pastinya kita biasanya pakai shooting ya. Kita pakai shooting cream yang dimana kandungannya adalah aloe vera, bisa lavender, kemudian ada chamomile gitu. Itu bisa kita gunakan untuk post peeling, untuk meredakan kemerahannya, menenangkan kulitnya. Kemudian penggunaan moisturizer, penggunaan sunscreen yang sering diaplikasikan berulang. Oke. Nah, kalau saran dari Dokter Sarlia nih selaku dokter kecantikan untuk Tribuners di rumah, adakah, Dok? Saran untuk apa tuh? Saran untuk Tribuners di rumah, baik saran untuk penggunaan skincare ataupun saran untuk merawat kulit wajah. Oh, baik. Kalau misalnya untuk Tribuners semua ya, untuk rajin-rajin membersihkan wajah, penggunaan sabun muka itu digunakan sehari 2 kali, kemudian rajin-rajin menggunakan sunscreen, keluar sering mengaplikasikan sunscreen itu wajib. Kemudian menggunakan moisturizer dan pemilihan skincare yang cocok untuk Tribuners semua, karena pemilihan skincare yang tepat dapat membuat kulit kita makin sehat. Oke,
jadi memang tidak bisa disepelekan ya dok ya, penggunaan Iya, skincare ini juga disesuaikan dengan kulit wajah. kulit, Nah iya dok, jenis kulit. aku mau nanya dong dok, untuk nanya pribadi aja sih ini sebenarnya. Iya, Kayak kan banyak nih dok ya, beberapa sabun cuci muka mungkin yang di luar dari klinik kecantikan gitu, ataupun saran-saran dokter nih dok ya. Banyak beberapa sabun cuci muka itu yang apa namanya, setelah memakai facial wash itu kayak muka kita tuh jadi ketarik banget, terus tuh kram, terus tuh kayak ya putih gitu dok, tapi kayak gitu gitu, itu sebenarnya baik nggak sih dok, atau bagaimana dok? kalau itu kalau itu jelas kurang baik ya. Dimana yang kita harapkan adalah pH-nya seimbang gitu ya. Seperti kalau kita cuci muka itu masih lembab, nggak ketarik banget, kemudian masih kayak ada busa-busanya, seperti kalau kita cuci muka kayak nggak bersih gitu. Itu yang lebih lebih bagus sih. Kalau misal terlalu ketarik itu nggak baik karena lama-lama nanti kulit kita kering, mengiritasi gitu. Oke. Apalagi kita gunakan sering ya, misalnya Mm-mm. ada yang sehari 2 sampai 3 kali, itu makin kering takutnya mengiritasi ya. Mm-mm. Oke. Memang harus cari pemilihan skincare itu seperti kita detektif, kita harus coba-coba mana tahu ya mana yang cocok, mana yang enggak. Sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter sih gitu. Benar-benar oke. Makasih banyak Dokter Serlia atas saran dan Ya, juga masukan. Terus juga hari ini kita banyak banget dapat informasi dan juga edukasi dari Dokter Serlia ya, dari Pro Beauty Tribuners, yaitu tentunya dengan tema kita hari ini, chemical peeling membuat wajah makin glowing. Dan tentunya Tribuners, untuk chemical peeling ini sendiri tuh banyak sekali pilihannya sesuai dengan apa masalah wajah kulit Tribuners di rumah. Kalau hari ini kita fokus bahasanya kepada kulit wajah yang glowing. Mungkin minggu besok kita bahas untuk yang kulit berjerawat nih Tribuners ya. Jadi untuk Tribuners semua, jangan kemana-mana, tetap saksikan di Bincang Kecantikan ini setiap hari Senin tentunya. Dan kita akan bertemu lagi dengan Dokter Salia. Terima kasih banyak Dokter Salia sudah mau bergabung dengan terima Tribun kasih. Lampung. Terima kasih banyak Tribun Lampung atas waktunya. Oke. Baik Tribuners, itulah tadi Bincang Kecantikan dengan saya Kusnul Asyaifa dan juga Dokter Salia dari Pro Beauty. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.